Di video kali ini, saya akan membahas seperti apa metode tarot dengan metode psikologi. Apakah ada hubungannya? Yuk, mari kita bahas dengan lebih detail, lebih rinci. Apa sih bedanya tarot dengan metode psikologi? Jadi ada nih seorang pakar psikolog ya, namanya tuh Carl Gustav Jung ya. Carl Gustav Jung itu melihat bahwa tarot menjadi suatu alat kiat tradisional yang memiliki guna menenteramkan kecemasan dan kegelisahan. Itu menurut pakar psikolog. Terus tarot dari segi keilmuan psikologi pun melalui teori archetype dan analisa mimpi, bahwa tarot pun bisa membaca seorang dari gambar-gambar yang ada. Karena gambar ini menyimbolkan archetype tadi ya, gambar-gambar tadi menganalisa seseorang melalui gambar-gambar gitu ya. Bahkan pepatah Cina mengatakan sebuah gambar bernilai 10.000 kata. Ya. Nah, itu ada juga teori psikologi manusia. Tarot bisa diartikan sebagai wawasan sekilas tentang pola psikologis, aspirasi spiritual dan motivasi tersembunyi yang menguasai kehidupan si penanya. Jadi itu ya. Nah, bahkan kata archetype pada psikologi itu digunakan untuk menggambarkan pola universal yang melekat pada penanya. Jadi tarot ini merefleksikan situasi archetype yang menyajikan wawasan bagaimana menghadapinya, masalahnya ya maksudnya ya. Jadi archetype ini didefinisikan sebagai membaca perilaku orang. Dan yang saya tahu bahkan di archetype itu ada dua sub yang saya tahu gitu ya. Stereotype sama epitomes. Nah, apa sih stereotype itu? Stereotype adalah jenis kepribadian atau perilaku yang diamati. Jadi itu ilmu psikologi ya. Dan epitomis itu apa sih? Epitomis adalah yang mengacu pada kecenderungan, kepribadian dan perilaku. Jadi archetype ini bisa membaca seperti itu gitu. Nah, itu juga sama apa yang ada di tarot, kartu tarot gitu ya. Jadi teori archetype ini bisa dengan mudah dilihat pada kartu-kartu ini, terutama kartu 22 kartu Major Arcana. Jadi ada 22 kartu Major Arcana sama 56 kartu Minor Arcana. Nanti akan jelaskan ya di video berikutnya, saya akan jelaskan tuh seperti apa Major Arcana dan Minor Arcana. Totalnya ada 78 kartu. Bahkan Jung melihat gambar tarot turun dari proses transformasi. Pola ini meliputi beberapa pola utama yang dihadapi manusia selama proses pematangan psikologis antara pikiran dan tubuh manusia, termasuk shadow, bayangan, ya itu juga mewakili gitu ya. Terus keadaan sekitar yang membentuk karakter manusia, persaingan dan pengaruh orang tua. Jadi pola pikir manusia, keadaan tubuh manusia itu semua dipengaruhi oleh itu semua tadi yang saya sebutkan tadi ya. Terus tarot juga mewakili pola penting transformasi seperti pola kartu major. Yang kita contoh misalnya ada namanya gambar atau simbol ibu, seorang sosok ibu. Itu diwakili oleh queen. Seorang sosok ayah diwakili oleh king. Terus seorang bijaksana diwakili oleh hierophant, ya, kepala umat, kepala agama gitu ya. Terus sosok pengorbanan, yang orang yang mau berkorban, itu diwakili oleh the hangman, pria yang menggantung gitu ya. Itu ada juga sosok kesederhanaan atau keseimbangan, itu diwakili oleh the temperance ya. The temperance itu adalah sosok yang tipe sederhana gitu ya. Ada di gambar-gambar tarot, itu simbol tarot. Jadi apakah tarot bisa membaca past, the future, atau present life, ya, masa lalu, masa kini, atau masa depan? Jadi dalam studi kasus saya dan pengalaman saya sendiri yang sudah saya lewati hampir
yang mungkin puluhan tahun kebelakang ini, seringnya kartu tarot ini bisa membaca akurat dengan proses sinkronisasi tadi antara kartu tarot dengan si penanya. Ketika penanya ini mengocok dengan berdoa, dengan dalam hati, dengan merenung. Ya, itu ya. Terus apa sih hubungan tarot dengan pikiran bawah sadar? Jadi cara kerja tarot ini merefleksikan situasi pribadi yang sedang terjadi, di mana pengalaman-pengalaman pribadi penanya dihubungkan dengan sinkronitas. Apa sinkronitas sih? Sinkronitas itu koinsidensi makna dari kejadian di luar dan keadaan yang ada di dalam batin. Jadi itu ya, jadi dua peristiwa antara dalam batinnya dengan peristiwa yang di luar. Jadi dua peristiwa yang terjadi gitu ya. Jadi itulah yang ada. Yang akhirnya dari proses sinkronisasi terwujudlah past, the future, the present life. Ya, biasanya orang menggunakan kartu ini dengan 3 kartu. Kalau ingin melihat past atau masa depan gitu ya, masa lalu, masa kini. Itu ya 3 kartu. Jadi 3 kartu ini, kartu paling kiri kalau kita lihat gitu ya, kartu paling kiri itu adalah paling kiri adalah masa lalu. Kartu tengah adalah masa kini, saat ini gitu. Kartu kanan adalah masa depan. Nanti praktek ya teman-teman. Jadi ini kita bisa teori dulu di video pertama ini biar teman-teman paham dulu nih, walaupun rada ribet, teori amat gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Toh belajar dulu gitu supaya teman-teman mudah memahami ke depannya gitu ya. Jadi itu contoh kasusnya. Dulu juga pernah dulu ada seorang, ini pengalaman pribadi saya ya. Dulu ada seorang ibu muda gitu, ibu muda datang ke saya, nggak tahu kenapa dia tahu saya bisa membaca tarot. Kemudian ibu ini pengen dilihat lah ya kan, ya saya bantulah ya semua. Kala itu ya udah bantulah, dia saya kocok ya, terus dia kocok, kemudian dia memilih kartunya 3 kartu. Entah kenapa kartu itu muncul kartu lover awal gitu. Kartu lover tuh artinya dia ada masalah percintaan, masa lalu dia gitu, ada complicated tentang masalah cinta dengan seseorang. Ibu ini belum terbuka sama saya bahwa ada kejadian seperti itu gitu. Saya belum cerita. Ini saya membaca bahwa ibu sepertinya ada masalah tentang asmara nih dengan pasangan ibu. Nggak tahu ya apakah ibu sudah punya suami atau tidak. Ya. Kemudian di kartu kedua muncul kartu chariot, seorang satria sedang bawa kuda gitu ya. Chariot itu ya. Artinya bahwa kartu itu menunjukkan ibu ini sedang berjuang, sedang dalam keadaan penuh perjuangan menjalankan situasi yang sulit, perjuangan kuat gitu ya. Kemudian kartu ketiga muncul kartu two sword. Two sword itu artinya pedang dengan mata tertutup. Nah, itu menandakan bahwa ibu ini tidak punya jalan keluar, merasa buntu, tertutup gitu. Kemudian saya coba tanya, ibu ada masalah nggak dengan suami ibu atau mungkin pasangan ibu? Karena saya melihat kok kartunya tanda kutip ya negatif gitu. Akhirnya ibu ini cerita bahwa ibu ini adalah seorang istri simpenan. Ya, istri simpenan, ya bisa juga istri muda gitu ya. Yang saya tahu dia bicara istri ketiga gitu ya. Dan dari seorang pejabat. Saya kaget gitu ya. Berarti kartu ini tepat gitu. Di situ saya melihat, wah, berarti ada ketepatan, sinkronisasinya pas gitu ya. Nah, cuma saya tidak mau panjang lebar, tapi seperti itulah bahwa tarot itu bisa mewakili perasaan batin dia dengan kondisi luar. Itu namanya coincidence gitu ya, ketemu gitu sinkronisasinya. Nah teman-teman, itulah metode psikolog dengan metode tarot. Jadi teman-teman sekarang lebih memahami seperti apa dan persamaannya dengan metode psikologi. Jadi aman teman-teman ya. Jadi ada kolerasinya, ada nyambungnya gitu ya antara metode tarot dengan metode psikologi. Salam lompatan besar.